Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi hari ini. Kita akan belajar lagi loh hari ini. Oh iya, Bu Mentari mau mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa ya untuk anak-anak di rumah yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan hari ini hari Jumat anak-anak. Bagi siswa putra silakan nanti mengikuti sholat Jumat di masjid. Ya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Siap? Baik, hari ini kita mau mulai belajar lagi. Setelah kemarin kita belajar dengan video pembelajaran Mentari, hari ini masih sama anak-anak, kita akan belajar lagi dengan video ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah siap belajar. Sebelum kita mulai, kita mau mengingat dulu. Kemarin itu kita belajar apa saja ya anak-anak? Ya, tepat sekali, kita belajar membaca jam. Coba sekarang dilihat dulu. Jam di rumah anak-anak itu menunjukkan pukul berapa sih? Dilihat ya. Jarum pendek di angka berapa dan jarum panjangnya di angka berapa. Mengerti? Bila nanti anak-anak merasa kesulitan, bisa menanyakan kepada orang tua anak-anak ya, sambil belajar anak-anak. Selanjutnya kemarin kita juga belajar tentang kata ganti Tuhan. Ada yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, begitu ya. Nah, kalau hari ini kita akan belajar ini nih anak-anak. Yuk kita amati bersama. Nih, ini halaman rumah Udin ya anak-anak. Apakah anak-anak itu dapat menemukan benda yang dapat membahayakan diri? Wah, kita coba baca dulu percakapannya. Udin yang bilang anak-anak, teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan dahulu. Terus Benny menjawab si Udin, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Nah, coba tadi yang bisa membahayakan diri apa saja anak-anak? Ya, ada batu-batu kecil dan kerikil. Ketika kita akan bermain, itu berbahaya ya anak-anak. Jadi bisa kita singkirkan terlebih dahulu supaya kaki kita tidak terluka bila mengenai benda-benda tersebut. Nah, pada gambar tersebut, Benny, Udin, dan teman-teman melakukan aktivitas kerja bakti, membersihkan halaman bersama ya. Wah, setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Jadi ketika kita bermain, kita harus melihat tempat kita bermain. Apakah tempat tersebut aman atau berbahaya untuk kita ya anak-anak? Sekarang anak-anak coba perhatikan gambar ini ya. Mentari punya gambar di sini. Coba anak-anak lihat dulu. Nah, apakah anak-anak tahu permainan tersebut? Ya, permainan tersebut adalah permainan bakyak ya anak-anak. Apakah anak-anak pernah bermain permainan itu? Wah, kalau anak-anak pernah bermain itu, pasti anak-anak bisa menceritakan bagaimana sih cara bermain permainan bakyak. Ya, permainan bakyak dilakukan secara bersama-sama ya anak-anak. Kita berjalan dengan menggunakan bakyak. Jadi berjalannya harus teratur. Ketika kita akan berjalan dan melangkahkan kaki, kita harus melakukannya secara bersama-sama. Atau kalau tidak, apa yang terjadi anak-anak? Ya, regu kita akan jatuh dan tidak bisa berjalan. Ketika kita akan melangkahkan kaki kanan, semua anggota regu harus melangkahkan kaki kanan. Ketika kita akan melangkahkan kaki kiri, semua anggota regu harus melangkahkan kaki kiri. Coba, sikap seperti itu dinamakan sikap apa ya anak-anak dalam permainan? Ya, sikap persatuan sangat diperlukan ketika kita sedang bermain, apalagi permainannya membutuhkan kerjasama kelompok. Ya, kita harus kompak. Nah anak-anak, sekarang perhatikan lagi gambar tersebut ya. Keragaman atau perbedaan apa yang anak-anak temukan dalam gambar tersebut? Coba diperhatikan baik-baik. Apakah sudah ketemu anak-anak? Ya, kita amati anak-anak.
Yang bermain di situ anak laki-laki dan anak perempuan, ya kan? Berarti perbedaan yang kita temukan adalah perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya kita lihat warna kulitnya, apakah sama atau berbeda anak-anak? Berbeda ya. Jadi yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua adalah warna kulit, berbeda. Sekarang perhatikan lagi, mereka ini rambutnya sama atau berbeda sih anak-anak? Ya, berbeda. Ada yang rambut panjang dan ada yang rambutnya pendek. Kita amati lagi. Apakah dengan perbedaan itu mereka bisa tertawa dan tersenyum saat bermain anak-anak? Iya, mereka masih bisa bekerja sama, senang, dan tertawa, juga kompak ketika sedang bermain. Nah, Ibu harap anak-anak ketika bermain juga menghargai adanya perbedaan, seperti anak-anak pada gambar tersebut, ya. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang aturan, ya anak-anak, aturan itu tidak hanya ada ketika kita makan seperti yang kita pelajari kemarin, tapi ketika juga anak-anak sedang bermain seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, kalau sekarang kita akan mengingat lagi anak-anak. Coba anak-anak perhatikan teks berikut ya. Coba amati buku tema besar tema 8 halaman 14 ya anak-anak. Perhatikan ketika Udin dan teman-temannya sedang bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama anak-anak. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Kita bisa lihat mereka hidup rukun ya. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman, dalam perbedaan. Sikap yang seperti itu pantas untuk ditiru. Sekarang Bu Mentari mau tanya, tahukah anak-anak contoh kegiatan bermain yang membutuhkan persatuan? Coba nanti anak-anak tulis pada buku tematik tulis, dan Bu Mentari mau tahu anak-anak menulis apa saja, ya? Nih, kalau Bu Mentari punya contoh beberapa permainan atau beberapa olahraga yang memerlukan kerjasama dan sikap persatuan. Kita amati bersama anak-anak. Yang gambar pertama, apakah anak-anak tahu ini gambar permainan apa? Ya, kita amati bersama ya. Permainan tersebut adalah permainan gobak sodor. Apakah anak-anak pernah bermain permainan tersebut? Wah, kalau Bu Mentari waktu kecil sering bermain permainan itu bersama teman-teman. Menyenangkan sekali dan asik dilakukan. Dan Bu Mentari ketika bermain memperhatikan lingkungan sekitar. Apakah ada batu-batu kerikil kecil yang berbahaya? Ketika mau bermain di sana, disingkirkan dulu. Ya, selanjutnya gambar selanjutnya nih. Apakah anak-anak tahu yang ada dalam gambar tersebut? Ya, ini adalah Kak Markus dan Kak Kevin anak-anak. Mereka adalah pemain badminton yang sudah menjuarai banyak kejuaraan badminton, ya. Anak-anak pasti pernah melihat kedua pemain badminton itu di televisi. Mereka bermain dengan sangat apik anak-anak, bekerja sama dalam melakukan badminton, olahraga badminton. Siapa yang suka badminton? Benar juga suka. Semoga anak-anak di rumah, walaupun kita sedang ada pandemi COVID-19, tetap melakukan aktivitas olahraga di rumah supaya kesehatan kita tetap terjaga anak-anak. Nah, kalau ini siapa tahu ini permainan apa? Ya, ini adalah olahraga sepak bola. Nah, walaupun anak-anak dalam gambar tersebut itu berbeda agama, tapi mereka tetap bermain bersama dengan kompak. Mereka juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Tuh, apakah anak-anak mau mencontoh atau meneladani sikap tersebut? Iya dong, tentunya pasti anak-anak akan meneladani dan mencontoh sikap tersebut di rumah, ya kan? Nah, itu tadi contoh yang Bu Mentari sampaikan terkait permainan yang membutuhkan kerjasama kelompok, yang membutuhkan persatuan ketika bermain. Sekarang kita amati lagi yuk teks ini. Anak-anak pasti ingatkah penggunaan huruf kapital? Coba, huruf kapital itu dipakai untuk apa saja sih anak-anak?
Ya, salah satunya digunakan untuk menulis nama orang ya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut anak-anak. Aku, Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air ya. Kata Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Jadi setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Sekarang kita mau bermain dan belajar menyusun sebuah kalimat yang utuh dari potongan kata-kata di bawah ini, ya. Nah, anak-anak, di sini ada kata-kata acak yang akan kita susun menjadi sebuah kalimat utuh yang benar. Kata-kata tersebut ada tong, ada udin, sampah, dan memegang. Ingat anak-anak, ketika kita akan menyusun kalimat, pastikan yang pertama kita lakukan adalah mencari subjek. Ya, subjek di situ adalah pelaku atau nama orang yang melakukan kegiatan. Siapa anak-anak yang melakukan kegiatan itu? Ya, Udin. Kita susun Udin. Selanjutnya apa sih yang dilakukan Udin? Ya, tepat sekali anak-anak. Udin memegang. Apa yang dipegang Udin anak-anak? Ya, tepat. Udin memegang tong. Tong apa itu? Tong sampah. Jadi bisa kita susun dari awal sampai akhir. Udin memegang tong sampah. Ingat, awal kalimat itu diawali dengan subjek, orang atau pelaku yang melakukan kegiatan, ya. Selanjutnya, Bu Mentari akan membantu anak-anak menyusun kata-kata tersebut, ya. Kita amati gambar dan kata-katanya. Ada rumah, menyapu, halaman, dan Siti. Kita amati. Ingat tadi ketika kita akan menyusun kalimat yang utuh dan sempurna, yang paling depan adalah subjek atau pelakunya, orangnya. Siapa orang yang melakukan aktivitas pada gambar itu? Ya, Siti. Kita susun dulu, Siti. Selanjutnya apa sih yang dilakukan si Siti anak-anak? Iya, Siti sedang menyapu. Jadi kalimatnya Siti menyapu. Menyapu apa yang di situ ya? Yang disapu Siti apa sih? Halaman, ya. Siti menyapu halaman. Di mana Siti menyapu halaman? Halaman apa anak-anak itu? Iya, halaman rumah. Jadi kita bisa menyusunnya sebagai berikut. Siti menyapu halaman rumah. Ingat anak-anak, ketika kita akan menulis sebuah kalimat yang utuh dan sempurna, perhatikan huruf kapital dan tanda titik yang digunakan ya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat serta nama orang, dan tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Siap? Nah, selamat mencoba untuk soal-soal berikutnya anak-anak. Ya, kerjakan dengan hati riang dan senang. Bila nanti menemukan kesulitan, silakan menghubungi Bu Mentari. Siap? Oke, itu dulu yang Bu Mentari sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bu Mentari sampaikan tidak membuat anak-anak bosan, tidak membuat anak-anak bingung, dan anak-anak tetap bersemangat walaupun belajar di rumah ya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu dan melaksanakan konsultasi belajar. Mengerti anak-anak? Baik, Bu Mentari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.